Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mencika Sarli, NIM 19 12 11 631 kelas 2C S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi dari Pak Alfitri. Baik, yang pertama yaitu VCT dan dasar-dasar konseling bagi pasien HIV atau AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Tantangan saat ini yang sangat banyak pada ada sekian pranikah yang dilihat dari data dari BKKBN 2013 sampai 2015. Presentasi remaja wanita yang pernah berhubungan seksual dengan pria pranikah Indonesia meningkat di tahun 2013 sampai 2014. Kalau dilihat dari data, umurnya sangat muda. Ada yang 13 tahun, sebagaimana semua yang berisiko terinfeksi HIV dan lain-lain. Hal ini perlu dikonselingkan ketika ada masalah yang berhubungan dengan pasangannya dengan permasalahan tersebut. Baik, selanjutnya ada beberapa lingkaran yang terjadi seperti seks pranikah yang akan menimbulkan nikah muda dan kehamilan yang terjadi pada seks pernikahan ini yang tidak dapat diinginkan. Yang diinginkan seperti aborsi, infeksi, menular, seksual, HIV atau AIDS. Di sisi lain juga ada nafza yang identik dengan kenikmatan, itulah yang ada di dalam pikiran. Untuk hari besoknya dia mencoba lagi HIV, kenikmatan yang sama tidak dia dapatkan dalam dosis yang sama, sehingga dia akan meningkatkan dosisnya. Mungkin awalnya hanya ekstensi, nanti akan ditingkatkan oleh sabu-sabu. Dosis ekstensi kenikmatan yang sama yaitu satu pemakaian yang sama yang oleh kenikmatan yang tidak didapatkan oleh masalah itu, dia perlu dukungan atau tren kasus HIV atau AIDS ini sebanyak dari LGBT. Selanjutnya yaitu LGBT ini adalah tantangan atau berikutnya yang mempunyai yang keterkaitan itulah yang mendasarkan banyak permasalahan untuk mengikuti mereka atau perilaku mereka pada orang-orang yang berisiko terinfeksi HIV. Untuk perubahan perilaku tersebut pada orang-orang yang berisiko terinfeksi HIV. Yang pertama, laki-laki dan wanita pekerja seks atau PSK. Yang kedua, memakai narkoba suntik atau LGBT. Selanjutnya, orang yang melakukan seks ini yang tidak aman atau pelanggaran. Selanjutnya, mendapatkan transfusi darah. Selanjutnya, injeksi dan tato yang tidak steril. Dan selanjutnya, prenatal transmisi. Baik, selanjutnya bagaimana virus HIV masuk. Awalnya virus HIV ini berbentuk RNA, yang mana ketika dia masuk dia akan menempel di reseptor CO4. Ibaratnya virus HIV itu ada di reseptor CG4. Kemudian setelah itu dia akan menempel, kalau dia udah masuk, dia akan berubah menjadi kode genetik yang tadi dibantu oleh enzim reverse transcription. Stigma diskriminasi membuat ODA yang tidak nyaman di rumah sakit sehingga menghambat pelayanan terhadap ODA di rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi stigma terhadap orang-orang dengan HIV atau AIDS ini. Yang pertama, HIV dan AIDS ini penyakit yang membuat perbuatan atau melanggar susila kotor tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, orang-orang dengan HIV atau AIDS ini sengaja menularkan penyakitnya. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan yang benar-benar tentang cara penularannya. Selanjutnya, VCT merupakan tempat masuk awal orang baru atau dia terinfeksi atau dia infeksi HIV nanti yang berisiko HIV atau AIDS.
Selanjutnya konselingnya adalah sebuah proses yang membantu seseorang yang menunjukkan suatu hal yang terbentuk, membantu klien menolong dirinya sendiri. Konseling bisa bersifat individual, pasangan maupun kelompok atau keluarga kecil. Tujuan dari konseling yaitu membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya dirinya sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan atau mengambil keputusan bijak atau realistic. Selanjutnya mengubah perilaku sendiri agar konsekuensinya dengan apa yang sesuai dikehendakinya. Selanjutnya memberi tahu atau mengarahkan, menasihati. Selanjutnya melakukan integrasi atau membuat sebuah pengakuan. Selanjutnya mendoakan. Setelah itu, jadi konseling itu bagaimana memperdayakan pasien agar bisa menentukan pilihannya, atau diberikan kepada pihak. Konseling yang berbeda dengan edukasi. Konseling ini bersifat rahasia, sedangkan edukasi ini yang tidak sesuai dengan dirahasiakan. Baik, selanjutnya kenapa penting konseling HIV atau AIDS ini, yaitu yang mana konseling HIV atau AIDS ini mencegah penularan atau perilaku yang dapat mencegah penularan tersebut. Setelah itu, diagnosis HIV yang membuat banyaknya implikasi atau psikologis, sosial, dan klinis atau spiritual. HIV yang akan mengancam kehidupan dan berlangsungnya sepanjang hidup. Setelah itu, peran perawat dalam kepatuhan obat ARV. Itu obat ARV adalah untuk orang AIDS, walaupun dalam konteksnya obat ini tidak bisa membunuh virus tersebut. Yang mana tujuan pengobatan ini menekan jumlah virus HIV secara maksimal dan juga jangka panjang. Setelah itu mengembalikan status imunologik. Selanjutnya memperbaiki kualitas hidup. Setelah itu menekan morbiditas atau mortalitas. Baik, selanjutnya dari materi tadi, yaitu yang ketiga, prinsip-prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV atau AIDS dan penyalahgunaan nafza. Baik, dasar-dasar yang penting untuk menjadi konselor. Di sini dasar-dasar yang penting untuk menjadi konselor, yaitu yang pertama mendengarkan yang aktif. Yang mana mendengarkan yang aktif itu seperti yang pertama kontak mata atau sesuaikan dengan budaya. Yang kedua menunjukkan perhatian atau misalnya atau mengganggu. Dan yang ketiga mendorong pembicaraan yang diteruskan, misalnya ya. Dan selanjutnya memperkecil atau pengalihan atau perhatian, misalnya televisi, telepon, atau suasana yang bising. Baik, selanjutnya yaitu jangan mengerjakan sesuatu selagi konseling. Setelah itu hargai perasaan klien seperti misalnya nampaknya ada yang merasa sedih. Baik, selanjutnya mengajukan pertanyaan. Yang mana mengajukan pertanyaan ini misalnya seperti pertanyaan terbuka atau tertutup, atau pertanyaan kadang-kadang klien lakukan dengan ringkas atau yang jelas. Setelah itu hening, memberikan waktu bagi klien yang berpikir atau yang diucapkan.
yaitu yang selanjutnya perilaku nonverbal, cara menyampaikan pembicaraan lebih penting ketimbang apa yang disampaikan. Waspada ya, karena itu komunikasi konselor pada pasien, pada klien, atau komunikasi klien dengan konselor. Baik, itulah pembacaan ringkasan dari materi Bapak Alfitri. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.